Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil qiram wa sahbi min dawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa 'allamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Ayat bunda serta anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat, begitu banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala di pertengahan Ramadan ini. Kita masih sanggup melaksanakan ibadah shaum dengan memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan qiyamul lail dengan menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup melaksanakan tilawah Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan mengajak atau menyampaikan kultum tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi ayat yang Ustadz baca, bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kalian ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk baik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama meramaikan atau menggapai mengejar malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Kita mengejar malam Lailatul Qadar, di antaranya banyak keutamaan-keutamaan saat kita menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Kita kejar dengan bangun malam, melaksanakan tadarus, murojaah Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an, melaksanakan qiyamul lail agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Anak soleh dan solehah, kalian tugasnya belajar, tidak sesibuk orang tua kalian. Kalian tugasnya belajar, semangat, tanamkan semangat diri kalian di dalam hati untuk bisa berjuang menggapai dan mendapati malam Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri, di antara sebagian ulama mengatakan sunyinya malam, hening, bahkan tidak ada satupun bunyi yang terdengar. Sampai sekarang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan malam Lailatul Qadar? Agar manusia itu sendiri bisa mampu untuk melaksanakan mengejar keutamaan tersebut. Kalaulah ibadah seperti sholat Jumat, mungkin kita tahu waktunya itu ditentukan setiap hari Jumat, tapi malam Lailatul Qadar, anak soleh dan soleha, hanya Allah yang merahasiakan, hanya Allah yang tahu, tidak ada orang yang tahu, hanya diberikan tandanya saja. Kalian coba mulai dari sekarang tanamkan rasa semangat untuk membuka Al-Quran. Malam hari kalian membaca Al-Quran sendiri, apalagi kalian yang sudah Al-Quran, alhamdulillah, Ustaz yakin kalian sudah fasih bacanya, sudah pinter semua. Nanti kalian akan merasakan tanda dari malam Lailatul Qadar kalau kalian dapat. Mungkin kita rasakan sendiri, yang tadinya anak itu kecerdasannya kurang akan lebih cerdas diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya belajarnya malas, ketika dapat malam Lailatul Qadar menjadi semangat. Kalian meminta sama Allah di malam hari, ya Allah, berikanlah malam Lailatul Qadar kepada hamba ini atau kepada kami agar kalian mendapat malam Lailatul Qadar. Khatamkan Al-Quran di malam hari, terus gali baca Al-Qurannya, semangat dari sekarang ya, jangan malas-malasan ya, jangan cuma awalnya saja kalian semangat, ketika mau akhir sudah lelah ya, karena di bulan suci Ramadan segala amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang sia-sia di bulan Ramadan, anak soleh dan solehah. Belajarnya kalian mendapat pahala, kalian membaca Al-Qur'an dapat pahala dilipat gandakan ya. Membantu orang tua juga dapat pahala ya, apalagi sampai kalian ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Terus Allah Maha mengetahui, Maha menilai amal manusia ya. Jadi jangan sampai kalian tidak semangat untuk belajar ya. Kemudian anak soleh dan solehah, dengan membaca Al-Quran, kalian akan menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, pribadi yang baik, dan anak soleh dan solehah menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua. Ya, saya berpesan di sini dengan pesan singkat dari Ustaz, semangatkan, tanamkan diri kalian dari sekarang, ya, agar kalian bisa meraih malam Lailatul Qadar, ya.
puasanya lanjutkan ya. Yang belajar puasa semangat terus belajar ya. Walaupun kalian istilahnya masih umurnya masih kecil, tapi kalian sanggup untuk puasa, lanjutkan ya. Insya Allah tidak ada yang tidak sehat, karena puasa itu menyehatkan badan kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan pesan Ustaz ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Juga mudah-mudahan bisa memotivasi ibadah kalian di bulan Ramadan ini ya. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika bulan suci Ramadan datang, kita sambut dengan kegembiraan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita full melaksanakan puasa Ramadan, maka janji Allah adalah akan mengampuni dosa orang yang selalu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan akan berakhir, kita akan ditemukan oleh satu hari yang sangat mulia pula, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana cara kita menyambut Hari Raya Idul Fitri menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zayyinu a'yadakum bitakbir. Rasulullah bersabda, hiasilah malam-malam, siang-siang dan hari-hari hari rayamu dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, yang pertama, sebelum Hari Raya Idul Fitri datang, kita harus perbanyak minta maaf kepada orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena dosa kita ada dua. Ada haqqullah dan ada haqqul adami. Yang haqqullah Allah sudah janjikan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang haqqul adami, kita harus meminta maaf dari orang ke orang. Kita punya salah ke orang tua, minta maaf. Kita punya salah ke tetangga, minta maaf. Kita punya salah ke teman, minta maaf. Maka dengan cara itu, malam-malam atau Hari Raya Idul Fitri akan terasa indah. Kenapa? Dosa kita secara haqqullah dan haqqul adami sudah terselesaikan. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berfoya-foya makanan, bukan berfoya-foya pakaian dan lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan mensucikan diri, mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu. Bagaimana kalau yang tidak mampu? Berarti dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu, yuk kita sambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan kesenangan, dengan kesucian jiwa. Bukan pakaian yang bagus, bukan makanan yang enak, tetapi mari kita berbagi kepada tetangga kita, berbagi ke saudara kita, berbagi ke teman-teman kita, meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada tetangga, meminta maaf kepada sanak dan saudara. Insya Allah Hari Raya Idul Fitri terasa sangat indah, terasa sangat sejuk sekali. Maka di saat ada wabah seperti ini, sepatutnya dan selayaknya kita saling memberi, saling membantu, sehingga tetangga kita yang kurang mampu, teman-teman kita yang membutuhkan,
bisa merasakan indahnya Hari Raya Idul Fitri. Cukup sekian dari saya. Yuk, sekali lagi kita mengajak, mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan perbanyak zikir, perbanyak amalan-amalan ibadah, perbanyak meminta maaf kepada sanak saudara, terutama kepada orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.